Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mantan Rais Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama dari Lampung, era kepemimpinan Kiai Haji Said Agil Sirot, yakni beliau Kiai Haji Ahmad Isomuddin, ini mendukung penuh perjuangan daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam hal memutuskan dan menolak silsilah nasab para habaib. Dan indikator-indikator yang mengindikasikan bahwa beliau Kiai Haji Ahmad Isomuddin ini mendukung penuh perjuangan daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini banyak sekali, ya, banyak sekali. Dan lebih lengkapnya sahabat-sahabat semuanya bisa dilihat di status atau unggahan beliau Kiai Haji Ahmad Isomuddin di akun Facebooknya Kiai Haji Ahmad Isomuddin. Yang pertama, indikator yang pertama, beliau aktif mengkritik Habib yang arogan dan provokatif. Itu ditunjukkan dengan unggahan beliau, ya, dengan kalimat setelah bebas dari penjara, RS ini adalah Rizik Syihab ceramah lagi dengan nada agitasi dan provokatif tentang ada begal nasab. Saya bukan Habib mengaku Habib. Ada yang memecah belah umat Islam, mengadu Habib dengan Kiai, memecah belah NKRI dengan politik divide et impera. Sayangnya RS lupa pada dirinya sendiri yang pernah menghina Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, buta mata buta hati. Saya juga tidak mendengar RS menasehati beberapa Habib yang dalam ceramah terbuka suka tampil menyombongkan diri. Dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, meledak-ledak tanpa sopan santun, terang-terangan menghina para kiai pribumi dengan caci makinya, anjing kroco-kroco, belajar nyisir rambut dulu, dan seterusnya. Kepada sebagian Habib yang suka dawir juga ia tutup mata. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua adalah beliau aktif mengkritik Habib yang memalsukan sejarah, khususnya sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Dan itu dibuktikan dengan unggahan beliau di akun Facebooknya. Para tokoh NU, apalagi para pengurusnya di setiap level, tidak boleh diam pura-pura tidak tahu saat ada beberapa Habib terbukti memalsukan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Kemudian indikator yang ketiga, beliau aktif mengkritik Habib yang suka merendahkan kiai-kiai pribumi dengan unggahan di Facebooknya ilmu, amal ibadah, nasab, ketampanan atau kecantikan, harta, kekuatan, dan banyaknya pengikut sebagai anugerah Allah, tidak untuk merendahkan orang lain. Indikator yang keempat bahwa beliau ini mendukung penuh perjuangan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah beliau aktif mengkritik Habib yang merasa jumawa dan mendominasi di Nusantara. Dengan unggahan di Facebook beliau, tidak elok dipandang bila sikap rendah hati dibalas dengan bahasa tubuh Habib yang mengisyaratkan dominasi karena merasa berkasta lebih tinggi. Indikator yang kelima, beliau aktif mengkritik Habib
yang ngaku-ngaku di dalam dirinya ada darah Rasulullah dan memaksa orang lain untuk mengakuinya, tapi tidak bisa menunjukkan bukti-bukti data yang menunjukkan semua itu. Ini dibuktikan dengan unggahan beliau di Facebook. Bila orang tidak mau percaya kepada pengakuanmu karena engkau tak sanggup meyakinkannya, maka tidak patut bagimu mencela dan memaksanya percaya. Dan juga unggahan beliau di Facebook, karena saya ini gemar di Facebook beliau, ancaman, kemarahan, predikat negatif dan klaim kebenaran tidak akan mampu membuat orang menjadi yakin kepada klaim yang tanpa disertai validitas bukti. Kemudian indikator yang keenam yang menunjukkan bahwa beliau ini mendukung apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam tesisnya adalah beliau juga aktif mengkritik Habib yang takut tes DNA. Jadi yang keenam, beliau aktif mengkritik Habib yang takut untuk tes DNA. Ya. Setelah data tidak menunjukkan bahwa mereka tidak keturunan Nabi Muhammad SAW, dan itu dikritik beliau di Facebooknya juga dengan unggahan hidungku tidak pesek, mirip Sindawir asal Yemen, tetapi setelah berani tes DNA nyata terkonfirmasi valid, aku keturunan suku asli Amerika. Kemudian indikator yang ketujuh, mengkritik Habib yang suka mengatakan pembenci Dzurriyyah Rasul, dalam hal ini ya Kiai Imad dan kawan-kawan. Ya, jadi para habaib kan mengatakan bahwa Kiai Imad dan kawan-kawannya dan teman-temannya ini pembenci habaib, pembenci Dzurriyyah Nabi. Nah, ini dikritik oleh beliau Kiai Ahmad Isomuddin di akun Facebooknya. Bila Anda berbeda pendapat dengan orang lain, jangan dipastikan bahwa ia tidak menghormatimu, karena berbeda pendapat itu tidak berarti tidak menghormati. Kemudian indikator yang ke-8, mengkritik Habib yang suka memamerkan nasab di depan publik. Jadi kan Habib yang suka pamer-pamer di publik, bahkan di pengadilan di dalam ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dikritik habis oleh Kiai Ahmad Isomuddin di Facebooknya. Dahulu nasab orang terhormat sengaja disembunyikan, sekarang ada yang rutin memamerkan demi meraih penghormatan dan meningkatkan pendapatan. Ini menurut saya kritikan yang bahasanya sederhana, bahasanya tidak menyinggung tapi menusuk di dalam rusuk hati. Ya, ini kritikan dari Kiai Ahmad Isomuddin. Kemudian indikator yang ke-9 bahwa beliau Kiai Ahmad Isomuddin ini mendukung penuh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah beliau juga aktif mengkritik Habib yang suka dawir. Dawir itu jaluk-jaluk gitu loh. Jaluk-jaluk, minta-minta dengan atas embel-embel di dalam dirinya ada keturunan Rasulullah, atau malak lah, bahasa nganunya malak. Dan itu ditunjukkan dengan kritikan beliau di Facebook. Dawir itu berkelilingnya pemalak bertampang Arab, disertai ancaman tidak dapat barokah syafaat atau dianggap sebagai pembenci keturunan Nabi. Kemudian indikator yang ke-10, beliau Kiai Ahmad Isomuddin juga aktif mengkritik doktrin Habib yang mereka katakan bahwa kedatangan leluhur mereka, maksudnya mereka ya para habaib, ini untuk mencetak ulama di Indonesia. Nah, ini dikritik oleh Kiai Ahmad Isomuddin di Facebooknya. Ya, saya habiskan separuh usia untuk berkhidmat
melalui Nahdlatul Ulama hingga 2 periode menjadi Rais Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, tapi baru kali ini saja dengar ada Habib turut mendirikan Nahdlatul Ulama. Kemudian indikator yang ke-12, beliau juga aktif mengkritik Habib yang sombong, yang membanggakan nasabnya. Dan ini sudah menyeluruh sepertinya di tubuh Habib ini ya. Ini juga dikritik habis-habisan oleh Kiai Ahmad Isomuddin. Goblok sok pinter, kroco-kroco baru lahir ngajari benci habaib, kata Bahar bin Semit dengan nada marah. Terus yang mula suka teriak menghina para kiai itu siapa? Kemudian indikator yang ke-13 yang menunjukkan bahwa beliau Kiai Ahmad Isomuddin ini mendukung penuh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah ketika bertemu kemarin atau hari ini ya. Coba saya lihat. Kemarin ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini ada agenda acara di Lampung, kurang lebih 6 harian di sana. Beliau sangat senang dengan kehadiran Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani karena berkenan hadir di Lampung, dan itu ditunjukkan dengan kata-kata beliau, ucapan beliau, kemudian gestur tubuh beliau ini menggenggam erat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan memeluk Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini bisa menjadi indikator kuat bahwa Kiai Ahmad Isomuddin ini mendukung penuh apa yang selama ini diperjuangkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam penelitiannya bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi. Kemudian yang ke-14 ini juga memperkuat juga ya, indikator penguat bahwa beliau ini masuk dalam jajaran kepengurusan PWI ya, PWI, dan beliau ini menjadi penasihat atau kesepuhan PWI. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, itu indikator-indikator yang walaupun tidak secara terang-terangan, tapi ini bisa menunjukkan bahwa beliau Kiai Haji Ahmad Isomuddin ini mendukung penuh perjuangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.